Bagaimana jika selama ini yang Anda sebut sebagai aku bukanlah diri Anda yang sebenarnya? Bayangkan sejenak, setiap pikiran yang muncul di kepala Anda, setiap emosi yang naik turun seperti gelombang, setiap peran yang Anda mainkan sebagai anak, orang tua, pasangan, pemimpin, semuanya hanyalah lapisan. Lapisan yang begitu melekat, begitu meyakinkan, hingga Anda lupa ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih sunyi, lebih luas, lebih nyata. Di balik hiruk-pikuk identitas dan cerita hidup, para arif bijaksana dari berbagai peradaban berbicara tentang 3 rahasia yang jarang diungkap secara terang-terangan. Kesadaran sejati, rasa sejati, dan sang sejati. 3 lapisan realitas batin yang membentuk inti keberadaan manusia. Namun mengapa pengetahuan ini jarang dibahas secara jernih? Mengapa ia lebih sering tersembunyi dalam simbol, syair, dan kisah-kisah mistik? Kesadaran sejati bukan sekedar kemampuan berpikir. Rasa sejati bukan hanya emosi. Dan sang sejati bukanlah sosok yang bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini adalah perjalanan dari aku yang merasa menuju aku yang menyaksikan, hingga akhirnya lenyap dalam kehadiran yang melampaui segala bentuk. Dalam video ini, kita akan menyingkap perlahan tirai yang menutupi pemahaman tentang diri. Kita akan menelusuri jejak-jejak kebijaksanaan kuno yang berbicara tentang hakikat manusia, tentang bagaimana ego terbentuk, bagaimana rasa memurnikan kesadaran, dan bagaimana sang sejati selalu hadir, bahkan ketika kita merasa paling tersesat. Tapi berhati-hatilah, pengetahuan ini bukan untuk sekedar dipahami dengan logika. Ia menuntut kejujuran batin, ia mengguncang identitas yang palsu. Dan jika Anda benar-benar menyelaminya, Anda mungkin tidak akan melihat diri Anda dengan cara yang sama lagi. Siapkah Anda menemukan siapa yang sebenarnya sedang membaca kata-kata ini? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya kepada Anda. Dari kota mana Anda menyaksikan video ini? Tuliskan di kolom komentar, sampai manakah gelombang pembahasan tentang kesadaran sejati ini menjangkau? Apakah ia sampai ke kota kecil di kaki gunung? Atau ke tengah hiruk-pikuk metropolitan yang tak pernah tidur? Karena sesungguhnya, pencarian tentang diri ini tidak pernah mengenal batas geografis. Ia melintasi zaman, ia menembus peradaban, ia berbisik di gurun, bergema di pegunungan, dan bersembunyi di ruang-ruang sunyi hati manusia. Konsep tentang kesadaran sejati bukanlah gagasan baru. Dalam tradisi kebijaksanaan Timur Tengah kuno, para ahli hikmah berbicara tentang lapisan-lapisan diri, nafs yang bergolak, kalb yang berbolak-balik, ruh yang halus, dan sir, rahasia terdalam manusia. Mereka tidak menuliskannya secara vulgar. Pengetahuan ini dijaga dalam lingkaran kecil, disampaikan dari hati ke hati. Di Nusantara sendiri, para pujangga dan wali berbicara tentang rasa sebagai jalan mengenal diri. Bukan rasa dalam arti emosi biasa, melainkan kepekaan batin yang mampu menangkap kehadiran ilahi di balik setiap peristiwa. Dalam syair-syair lama dan suluk yang tersembunyi, disebutkan bahwa manusia yang belum mengenal rasa sejatinya akan terus terseret oleh bayangan dirinya sendiri. Di peradaban Yunani kuno, ukiran di kuil Apollo di Delphi berbunyi, Gnothi Seauton, kenalilah dirimu. Namun sebagian besar manusia berhenti pada mengenal kepribadian, bukan hakikat. Mereka mengenal cerita hidupnya, tetapi tidak mengenal sumber kesadarannya. Mengapa pengetahuan tentang kesadaran sejati ini seperti tersembunyi? Karena ia berbahaya bagi ego. Sejak manusia mulai membangun peradaban berbasis kekuasaan dan identitas, pengetahuan tentang hakikat diri menjadi ancaman. Seseorang yang benar-benar mengenal kesadaran sejatinya tidak mudah diperbudak oleh ketakutan, tidak mudah dimanipulasi oleh pujian, dan tidak mudah ditaklukkan oleh ambisi kosong. Ia merdeka dari dalam. Dan kemerdekaan batin bukanlah sesuatu yang selalu diinginkan oleh sistem dunia yang bergantung pada keterikatan. Lebih jauh lagi, ada kesalahpahaman besar sepanjang sejarah.
banyak yang mengira bahwa berbicara tentang sang sejati berarti membicarakan sesuatu yang jauh di langit, terpisah dari kehidupan sehari-hari. Padahal para arif justru mengajarkan sebaliknya. Dia lebih dekat dari urat nadi, namun tertutup oleh kebisingan diri. Kesadaran sejati adalah pintu, rasa sejati adalah jalan, dan sang sejati adalah tujuan sekaligus sumber dari semuanya. Namun bagaimana sebenarnya lapisan-lapisan ini bekerja dalam diri manusia? Bagaimana ego membentuk tirai dan bagaimana rasa memurnikan penglihatan batin? Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedahnya satu persatu. Dan mungkin Anda akan mulai melihat bahwa perjalanan ini bukan tentang mencari sesuatu yang baru, melainkan mengingat sesuatu yang telah lama Anda lupakan. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sederhana. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan tubuh Anda lebih rileks, biarkan bahu Anda turun. Biarkan pikiran yang tadi berisik mulai menjauh, seperti suara kendaraan yang perlahan hilang di kejauhan. Tonton bagian ini dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Cukup dengarkan. Biarkan kata-kata ini bekerja di dalam diri Anda. Karena apa yang akan kita bahas bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk disadari. Mari kita mulai dari lapisan pertama, kesadaran sejati. Banyak orang mengira bahwa kesadaran adalah pikiran, padahal pikiran hanyalah isi dari kesadaran. Pikiran berubah-ubah, ia datang dan pergi, kadang penuh harapan, kadang dipenuhi kecemasan. Jika kesadaran adalah pikiran, maka Anda akan lenyap setiap kali pikiran Anda berhenti. Namun, ada sesuatu yang tetap ada. Coba perhatikan. Saat Anda sedih, ada yang menyadari kesedihan itu. Saat Anda marah, ada yang menyadari kemarahan itu. Saat Anda bingung, ada yang tahu bahwa Anda sedang bingung. Siapakah yang menyadari itu? Ia tidak berteriak, ia tidak bereaksi, ia hanya menyaksikan. Itulah pintu menuju kesadaran sejati, kesadaran yang tidak terikat pada isi pikiran, tidak tenggelam dalam emosi, dan tidak berubah meski keadaan berubah. Ia seperti langit, sementara pikiran dan perasaan hanyalah awan yang melintas. Masalahnya, sebagian besar manusia terlalu terpaku pada awan. Mereka mengidentifikasi diri dengan isi pikirannya. Saya gagal, saya tidak cukup baik, saya lebih unggul dari yang lain. Padahal itu hanya narasi. Bayangkan Anda sedang menonton sebuah film. Di layar tokohnya menangis, tertawa, jatuh cinta, dikhianati. Namun Anda tahu, Anda bukan tokoh itu. Anda adalah penonton. Kesadaran sejati adalah posisi penonton itu. Namun disinilah jebakan halusnya. Begitu seseorang menyadari bahwa ia adalah pengamat, ego yang lebih halus bisa muncul dan berkata, "Aku adalah pengamat yang tercerahkan." Dan tanpa sadar, identitas baru pun terbentuk. Lebih spiritual, lebih halus, tetapi tetap saja identitas. Karena itu, perjalanan ini menuntut kejujuran yang dalam. Sekarang, kita masuk pada lapisan kedua, rasa sejati. Rasa sejati bukan sekedar emosi seperti senang atau sedih. Ia adalah kepekaan batin yang halus, kompas internal yang mampu membedakan mana yang selaras dengan kebenaran dan mana yang lahir dari kepalsuan diri. Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang secara logika tampak benar, tetapi jauh di dalam ada rasa yang tidak nyaman? Sebaliknya, pernahkah Anda mengambil keputusan yang sulit namun terasa damai di kedalaman hati? Itulah bisikan rasa sejati. Ia bukan suara keras, ia tidak memaksa. Ia lembut namun tegas. Banyak orang menutupinya dengan kebisingan dunia, distraksi, validasi sosial, ambisi, ketakutan. Dan semakin seseorang menjauh dari rasa sejatinya,
semakin ia kehilangan arah meski secara lahiriah terlihat sukses. Sekarang, tetaplah bersama saya. Biarkan pemahaman ini tidak hanya masuk ke kepala Anda, tetapi turun ke dada Anda. Dengarkan dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa menyimpulkan. Karena di balik kesadaran yang menyaksikan dan di balik rasa yang membimbing, ada satu lapisan lagi yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang bukan lagi aku yang menyadari, sesuatu yang menjadi sumber dari kesadaran itu sendiri. Dan untuk memahaminya, kita harus berani melampaui bahkan identitas sebagai pengamat. Di bagian berikutnya, kita akan memasuki wilayah itu. Wilayah yang oleh para arif disebut sebagai pertemuan dengan Sang Sejati. Sekarang, kita memasuki wilayah yang lebih sunyi. Jika kesadaran sejati adalah langit, jika rasa sejati adalah kompas halus di dalam dada, maka Sang Sejati adalah sumber dari langit dan kompas itu sendiri. Disinilah banyak orang mulai keliru. Sebagian membayangkan Sang Sejati sebagai sosok yang jauh, terpisah, berada di luar realitas. Sebagian lagi terjebak pada pemahaman ekstrim, menyamakan dirinya secara mentah dengan yang mutlak, tanpa pemurnian ego. Kedua-duanya adalah jebakan. Para arif sepanjang sejarah memberi isyarat dengan sangat hati-hati. Mereka berbicara dalam simbol, dalam puisi, dalam metafora, karena bahasa biasa terlalu sempit untuk menggambarkan yang tak terbatas. Sang Sejati bukan objek yang bisa dipikirkan. Ia bukan bayangan yang bisa divisualisasikan. Ia bukan konsep yang bisa didebatkan. Ia adalah realitas yang membuat segala sesuatu menjadi ada. Coba renungkan ini perlahan. Kesadaran Anda ada, rasa Anda ada, tubuh Anda ada, alam semesta ini ada. Tetapi apakah keberadaan itu berdiri sendiri? Segala yang kita kenal bersifat bergantung, berubah, terbatas, dan fana. Namun ada sumber keberadaan yang tidak berubah, tidak bergantung, dan tidak tersentuh oleh waktu. Dalam tradisi hikmah, inilah yang disebut sebagai yang maha nyata, realitas absolut. Dan disinilah paradoksnya. Sang Sejati begitu dekat, namun terasa jauh. Begitu nyata, namun sulit disadari. Begitu jelas, namun tertutup oleh identitas diri. Mengapa tertutup? Karena ego ingin tetap menjadi pusat. Ego ingin menjadi pelaku utama. Ia ingin diakui, dipuji, ditakuti, dianggap penting. Bahkan dalam perjalanan spiritual pun, ego bisa menyamar. Ia bisa berkata, "Aku sudah mencapai kesadaran tinggi," padahal yang terjadi hanyalah pergantian kostum. Mitos terbesar adalah bahwa perjalanan menuju Sang Sejati adalah perjalanan keluar, padahal ia adalah perjalanan pulang. Namun pulang di sini bukan berarti melebur tanpa tanggung jawab, bukan pula menolak dunia. Justru sebaliknya, ketika seseorang mulai menyadari Sang Sejati sebagai sumber segala sesuatu, ia menjadi lebih rendah hati, lebih jernih, lebih penuh kasih. Karena ia sadar, dirinya bukan pusat, ia hanyalah pancaran. Ada rahasia lain yang jarang dibahas. Banyak orang mencari pengalaman spiritual yang spektakuler, cahaya, getaran, sensasi luar biasa. Mereka mengira itu tanda kedekatan dengan yang maha tinggi. Padahal pengalaman, seindah apapun, tetaplah pengalaman. Ia datang dan pergi. Sang Sejati tidak datang dan pergi. Ia tidak meningkat ketika Anda merasa khusyuk dan tidak berkurang ketika Anda kering. Ia melampaui keadaan batin Anda. Kesalahpahaman lainnya adalah mengira bahwa mengenal Sang Sejati berarti kehilangan identitas sepenuhnya lalu menjadi pasif. Tidak. Justru ketika identitas palsu runtuh, identitas sejati sebagai hamba, sebagai makhluk yang bergantung menjadi semakin jelas. Ada kerendahan hati yang dalam, ada ketundukan yang lahir bukan karena paksaan, tetapi karena pengenalan. Dan di titik inilah kesadaran sejati, rasa sejati, dan Sang Sejati bertemu.
Kesadaran menyadari keterbatasannya, rasa menjadi jernih tanpa kepentingan ego, dan hati tunduk pada realitas yang lebih besar dari dirinya. Namun pertanyaannya sekarang, jika semua ini benar, mengapa kita masih mudah terseret emosi? Mengapa kita tetap cemas, marah, iri, dan takut? Karena memahami bukan berarti mewujudkan. Pengetahuan tanpa latihan hanyalah wacana. Kesadaran tanpa disiplin akan kembali tertutup. Rasa tanpa penjagaan akan tercemari. Maka di bagian berikutnya, kita tidak hanya akan berbicara tentang konsep, kita akan membahas bagaimana membawa pemahaman ini ke dalam kehidupan sehari-hari, di tengah pekerjaan, keluarga, tekanan hidup, dan godaan dunia. Karena hakikatnya bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk hidup di dalamnya dengan kesadaran yang berbeda. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa itu kesadaran sejati, tetapi bagaimana Anda menghidupkannya. Karena jika semua ini hanya menjadi wawasan yang menggetarkan pikiran, namun tidak mengubah cara Anda bangun pagi, berbicara, bekerja, dan bersikap, maka ia hanya akan menjadi koleksi ide yang indah. Mari kita mulai dari yang paling sederhana. 1. Melatih posisi menyaksikan. Setiap hari, luangkan beberapa menit untuk duduk diam. Tidak perlu ritual rumit, cukup duduk dan amati pikiran Anda. Saat pikiran berkata, "Aku lelah," sadari, ada yang menyaksikan rasa lelah itu. Saat emosi muncul, marah, kecewa, cemas, jangan langsung bereaksi. Tahan sejenak, rasakan, amati. Katakan dalam hati, ini hanya gelombang. Dengan latihan ini, Anda sedang memindahkan pusat identitas dari yang bereaksi menjadi yang menyaksikan. Perlahan, jarak antara Anda dan emosi akan tercipta, dan di ruang itulah kebijaksanaan lahir. 2. Memurnikan rasa. Rasa sejati sering tertutup oleh ambisi dan ketakutan, maka latihlah kejujuran batin. Sebelum mengambil keputusan penting, tanyakan, apakah ini lahir dari keserakahan atau dari ketenangan? Apakah ini untuk membuktikan diri atau untuk memberi manfaat? Diamlah sejenak sebelum menjawab. Jangan buru-buru. Rasa sejati tidak berteriak, ia berbisik. Semakin sering Anda menghormati bisikan itu, semakin tajam kompas batin Anda, dan semakin jarang Anda mengkhianati diri sendiri. 3. Menghadirkan kesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Kesadaran sejati bukan hanya untuk saat duduk diam, ia harus dibawa ke tengah aktivitas. Saat Anda bekerja, sadarilah bahwa Anda sedang bekerja. Saat berbicara dengan keluarga, benar-benar hadir. Saat makan, rasakan setiap suapan. Kehidupan modern membuat kita terpecah, tubuh di satu tempat, pikiran di tempat lain. Dengan menghadirkan kesadaran penuh, Anda mulai menyatukan kembali diri Anda. Dan disitulah kedamaian tumbuh. 4. Menumbuhkan kerendahan hati di hadapan yang maha nyata. Inilah fondasi terdalam. Semakin Anda menyadari bahwa segala kemampuan, kecerdasan, dan kesempatan hanyalah titipan, semakin ringan hidup Anda. Anda berhenti merasa harus mengendalikan segalanya. Anda melakukan yang terbaik, tetapi hasil Anda serahkan pada realitas yang lebih tinggi. Ini bukan sikap pasif, ini adalah keseimbangan antara ikhtiar dan ketundukan. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran seperti ini, ia tidak mudah hancur oleh kegagalan dan tidak mabuk oleh keberhasilan. Ia stabil, ia tenang, ia kuat dari dalam. Namun ada satu peringatan penting. Perjalanan ini tidak instan. Ego akan melawan. Kebiasaan lama akan menarik Anda kembali. Dunia akan terus menawarkan distraksi. Dan itu wajar. Jangan frustrasi ketika Anda terjatuh. Setiap kali Anda tersadar bahwa Anda tidak sadar, itu sendiri sudah merupakan kemajuan. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju kesadaran sejati bukan tentang menjadi perfunda. Ia adalah tentang kembali lagi dan lagi kepada pusat diri yang jernih. Dan semakin Anda kembali, semakin tipis tirai itu.
Di bagian terakhir, kita akan merangkum semuanya. Dan mungkin Anda akan menyadari bahwa yang Anda cari selama ini sebenarnya tidak pernah jauh. Sekarang, mari kita hening sejenak. Dari awal hingga titik ini, kita telah menelusuri 3 lapisan yang membentuk inti perjalanan batin manusia. Kita melihat bahwa kesadaran sejati adalah posisi menyaksikan, ruang sunyi di balik pikiran dan emosi. Kita menyelami bahwa rasa sejati adalah kompas halus yang membimbing hati menuju kejujuran dan ketulusan. Dan kita merenungi bahwa sang sejati adalah sumber dari segala keberadaan, realitas mutlak yang tidak berubah, tidak bergantung, dan selalu lebih dekat daripada yang kita kira. Namun, rahasia terdalamnya sederhana. Yang Anda cari bukan sesuatu yang harus diciptakan. Ia bukan sesuatu yang harus didatangkan dari luar. Ia adalah sesuatu yang harus disadari. Selama ini mungkin Anda sibuk memperbaiki citra diri, mengejar pengakuan, menghindari rasa sakit. Tetapi di balik semua itu, ada diri yang lebih tenang, lebih luas, lebih jernih. Dan ketika kesadaran mulai jernih, rasa mulai murni, dan hati mulai tunduk dengan rendah hati kepada Yang Maha Nyata, hidup tidak lagi terasa seperti medan perang. Ia menjadi perjalanan pulang. Bukan berarti tanpa ujian, bukan berarti tanpa luka, tetapi ada fondasi yang tidak mudah runtuh. Sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Siapakah aku yang selama ini Anda pertahankan? Dan beranikah Anda melepaskan yang palsu untuk menemukan yang sejati? Jika pembahasan ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, tuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Dari kota mana Anda menyimak perjalanan ini, dan bagian mana yang paling menggugah hati Anda? Karena mungkin di antara jutaan manusia yang sedang mencari, kesadaran untuk kembali itu sedang tumbuh, pelan namun pasti, di dalam diri Anda. Dan perjalanan itu baru saja dimulai.